Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maya Rahmayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teratogenesis. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada Maria Sofiana dengan NIM 015, Sofyanuddin Abdul Rosyid dengan NIM 044, Ispi Aspia dengan NIM 053, dan Deviana Dewi dengan NIM 063. Langsung saja masuk ke pembahasan. Baik, yang pertama yaitu pengertian teratogenesis sendiri. Nah, teratogenesis sendiri ini menurut Ferguson dan Fraga 2017 adalah proses yang menyebabkan cacat lahir atau malformasi pada embrio atau janin yang disebabkan oleh teratogen. Nah, teratogen sendiri itu apa sih? Teratogen itu adalah zat yang menyebabkan cacat lahir atau malformasi yang mana zat atau bahan tersebut memiliki efek yang merugikan pada embrio janin di antara tahap fertilasi dan kelahiran. Lalu selanjutnya pada berikutnya yaitu adapun faktor penyebab teratogenesis secara umum. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu faktor genetik yang mana kelainan kromosom serta cacat gen tunggal. Kemudian faktor lingkungan yang disebabkan oleh obat, toksin, penyebab infeksi, dan juga kekuatan mekanik. Lalu yang ketiga etiologi multifaktorial termasuk kombinasi faktor lingkungan dan juga genetik. Faktor penyebab secara umum ini menurut Chung 2005 dapat dilihat dari grafik bahwasanya faktor penyebab ini lebih banyak oleh multifaktorial daripada faktor genetik. Dan faktor lingkungan atau faktor environment ini kelihatan di grafik itu lebih sedikit. Lalu untuk selanjutnya faktor penyebab menurut Biosauraf pada tahun 2023 ini ada 6 poin. Yang pertama infeksi biologis. Infeksi biologis ini seperti infeksi virus atau protozoa yang dapat melewati plasenta dan mengganggu proses seluler normal pada janin. Lalu agen fisik seperti radiasi pengion atau panas berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan DNA atau mengganggu fungsi normal sel yang menyebabkan malformasi. Lalu yang ketiga itu obat-obatan farmakologi seperti thalidomid atau kortikosteroid yang memiliki efek teratogenik pada janin yang sedang berkembang, mengubah jalur perkembangan kritis. Lalu yang keempat, faktor penyebabnya itu ada polutan industri seperti toluena atau kadmium yang dapat menimbulkan risiko jika wanita hamil terpapar. Lalu penggunaan zat pada ibu seperti sebagai alkohol atau nikotin ini memiliki efek merugikan pada perkembangan janin. Lalu yang keenam terakhir yaitu masalah kesehatan ibu seperti diabetes mellitus atau rheumatoid arthritis yang dapat meningkatkan risiko cacat lahir. Selanjutnya ini bentuk penyimpangan proses metabolisme pada jaringan embrional, yang mana di sini ada 4 poin, yaitu bentuk penyimpanannya. Yang pertama itu terhentinya sintesis DNA yang disebabkan oleh defisiensi PGA akibat obat-obatan yang mengandung chlorsislizin dan siklofosfamid. Kemudian yang kedua ini terjadinya penurunan aktivitas polimerase RNA dan DNA dari inti-inti sel embrional. Hal ini terjadi pada penggunaan obat yang mengandung siklofosfamid. Nah, lanjutnya peningkatan tak terkendali dari biosintesa DNA dan RNA ini terjadi pada penggunaan obat yang mengandung thalidomid. Yang peningkatan tak terkendali dari biosintesa DNA dan RNA ini terjadi pada penggunaan obat yang mengandung thalidomid. Lalu penggunaan zat pada ibu seperti sebagai alkohol atau nikotin yang telah saya sebutkan tadi di awal di faktor penyebab ini memiliki efek merugikan pada perkembangan janin. Nah, kekacauan metabolisme ini
Kekacauan metabolisme karbohidrat ini dikarenakan oleh penggunaan obat yang mengandung sulfonylureaf. Baik, berikut ini merupakan pengaruh yang disebabkan dari pengkonsumsian obat-obatan yang mengandung zat teratogenik pada perkembangan embrio, di mana selama 2 minggu kehamilan, embrio ini relatif resisten terhadap pengaruh teratogenik. Hal tersebut dikarenakan sel embrio awal belum terdiferensiasi secara permanen. Kemudian pada minggu ketiga hingga minggu ke-8 kehamilan terjadi organogenesis, yaitu proses diferensiasi organ yang menyebabkan kerentanan terhadap teratogenik adalah maksimal dan menyebabkan kelainan pada embrio tersebut. Kemudian, setelah organogenesis, tepatnya pada minggu ke-8 hingga minggu ke-10 kehamilan, terjadi peningkatan ukuran organ dan teratogenik dapat mempengaruhi pertumbuhan embrio secara keseluruhan atau ukuran organ tertentu. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa cacat lahir yang disebabkan oleh teratogenik. Terdapat beberapa agen penyebab seperti alkohol, kokain, DES, asam retionat, tetrasiklin, dan seterusnya, yang dapat menyebabkan beberapa cacat lahir seperti sindrom alkohol janin, kelainan pada saluran reproduksi, cacat tabung saraf, anomali dan kerusakan gigi, gangguan perkembangan otak, perkembangan ekstremitas yang tidak normal, anomali wajah, keterbelakangan pertumbuhan intrauterin, tuli, cacat mata, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, berikut ini merupakan thalidomide yang merupakan salah satu contoh dari teratogenik yang dapat menyebabkan cacat lahir. Thalidomide sendiri merupakan substansi yang terdapat pada berbagai obat penenang. Thalidomide ini sangat toksis bagi embrio yang baru berkembang dengan dosis teratogenik sebanyak 18 mg per kilogram berat badan dan dalam pemakaian 3 hari berturut-turut. Masa paling kritis yang berpengaruh pada kehamilan adalah pada umur 35 hingga 50 hari kehamilan, yaitu pada saat usia embrio 21 hingga 36 hari. Nah, thalidomide ini dapat berpengaruh pada anomali anggota-anggota badan seperti kaki dan tangan, kecacatan daun telinga, kelainan janin, kelainan jantung, kelainan sistem digesti, dan sistem urogenitalis. Pengaruh terhadap perkembangan mental tidak begitu nyata. Selanjutnya adalah hormon. Testosteron pengaruhnya pada perkembangan perempuan adalah terjadinya female masculinization. Akibat seperti ini juga bisa terjadi dari pemakaian nortindrone, stilbestrol, dan clomipene juga akan berakibat sama bila pemakaian pada awal masa kehamilan. Pada pemakaian prostaglandin F-alfa pada dosis 25 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara intra-amniotik akan mengakibatkan aborsi keguguran. Selanjutnya adalah pemakaian tolbutamide 15-30 mg per kilogram berat badan pada hari ke-1 hingga 6 setelah siklus menstruasi terakhir akan mengakibatkan infertilitas atau tidak terjadinya kehamilan. Sedangkan pemakaian tolbutamide pada hari ke-22 hingga 44 setelah siklus menstruasi terakhir akan mengakibatkan keguguran embrio. Selanjutnya adalah pemakaian asetil salisic acid, asam asetil salisilat. Pada awal kehamilan juga akan menyebabkan terjadinya cacat kelahiran berupa tidak sempurnanya pembentukan rangka dan alat dalam. Selanjutnya adalah penggunaan fenilalanin dan sikloheksilamin akan menyebabkan kecacatan mental yaitu retardasi mental pada fetus yang dikandung ibu yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah pemakaian sinar X untuk terapi juga akan menyebabkan malformasi karena mineral radioaktif yang ada di sekeliling berhubungan erat dengan kecacatan bayi. Selanjutnya yaitu biotransformasi teratogen ke dalam janin.
Paparan teratogen terhadap janin terjadi karena bahan-bahan tersebut dapat melewati plasenta. Pemindahan suatu zat dari induk ke janin dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu difusi sederhana. Pada difusi sederhana, terjadi pemindahan zat berdasarkan perbedaan konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melibatkan energi. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi melibatkan reseptor kimia atau carrier yang terdapat pada membran sel. Carrier mengubah zat yang akan dipindahkan menjadi lebih larut dalam komponen lipid membran. Yang ketiga ada transport aktif. Beberapa zat seperti asam amino dan kation divalen melewati plasenta dengan melawan gradien konsentrasi. Cara pemindahan dengan transport aktif memerlukan energi, sehingga cara ini disebut transport aktif. Yang keempat, ada pinositosis. Mekanisme ini memungkinkan beberapa koloidal dan zat atau bahan tertentu dengan ukuran lebih kecil dari sel, mungkin juga termasuk virus melewati plasenta. Yang kelima, ada oksidasi. Cara ini dipengaruhi oleh enzim-enzim dari endoplasmic retikulum hati. Yang keenam, ada reduksi. Dan cara ini banyak dipengaruhi oleh enzim-enzim flavin. Yang ketujuh ada hidrolisis, yaitu melalui mekanisme esterase. Dan yang terakhir ada konjugasi atau melalui transport pasif melalui sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Yang pertama, menghindari zat-zat teratogen. Hindari paparan terhadap bahan kimia, obat-obatan, atau radiasi yang dapat menyebabkan kelainan perkembangan pada janin. Yang kedua ada mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya. Yang ketiga, menghindari infeksi. Terhindarilah dari infeksi yang dapat berpotensi menyebabkan kelainan perkembangan pada janin. Yang keempat, menghindari kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan narkoba selama kehamilan. Dan yang kelima, rutin kontrol kehamilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.